Kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan. Untuk terima jamahan-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk terima lawatan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Dan ajari kami Tuhan sebagai umat dan hamba-Mu. Untuk mau berkorban. Memberikan korban syukur kami untuk Engkau Tuhan. Memberikan korban nyanyian dan pujian dengan segenap hati kami Tuhan. Beracara atas ibadah ini saat ini Tuhan. Engkau yang memenuhi ruangan ini. Engkau yang beracara. Dan kami umat-Mu akan meninggikan dan memuji nama-Mu. Sebagai hormat dan syukur kami untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah bumi dan surga menyanyikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya saja. Atas segala raja nama-Mu besar terpuji, layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala nama-Mu besar Tuhan. Oh, termulia, layak dipuji, layak disembah Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana, Hosana, Hosana.
kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana, Hosana. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan layak dipuji, oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja. Mari sungguh-sungguh kita puji Tuhan, karena hanya Dia yang layak dipuji. Oh, layak dipuji, disembah. Amin. Engkau bertahta Tuhan, dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala, namamu besar, besar, termus sekali lagi, layak dipuji, layak, amin. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja. Biar musik memuji Tuhan, termulia. Haleluya. Kami datang saat ini Tuhan, hanya dengan satu tujuan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Hosana, katakan Hosana. Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan
besar dan mulia Tuhan. Nama-Mu agung dan perkasa Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Nama di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang ajaib. Allah yang mengasihi umat-Nya. Allah yang memperhatikan kehidupan umat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi ini kami sungguh bersyukur dan bersukacita Tuhan. Berada kembali di bait-Mu yang kudus bersama-sama dengan saudara kekasih kami. Untuk berkumpul bersama, beribadah, menikmati hadirat dan lawatan-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati kami, Engkau akan sediakan berkat yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan kami percaya jemaat yang datang dalam persoalan pulang akan dimenangkan. Jemaat yang datang dengan sakit penyakit pulang akan disembuhkan. Jemaat yang datang berbeban berat pulang akan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersukacita dan yang siap memuji Tuhan. Katakan dengan iman dan beri sorak-sorai itu Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai itu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Yang bersukacita boleh angkat tangan. Ya. Tentunya saat-saat ini Bapak Ibu yang memiliki anak bersukacita ya, bisa kumpul mumpung liburan ya. Siapa yang senang kumpul anak-anaknya? Tidak ada yang sebel ya kalau tiap hari kumpul anak ya. Musim liburan sekolah ya. Itu ada sukacita tersendiri terutama bagi kami, bagi orang tua yang sibuk bekerja, pulang anak-anak sudah di rumah itu ada kebahagiaan tersendiri. Demikian pula Tuhan. Kalau anak-anak berkumpul, ya umat Tuhan berkumpul, Bapak di surga itu senang Bapak Ibu. Amin. Kalau ada sukacita, ada berkat ya Tuhan yang luar biasa yang disediakan bagi kita. Amin. Ajarku berdiam dekat di hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Katakan, hidupku hanyalah untuk
katakan hidupku, hidupku hanya untukmu, hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari sejak itu kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh bergoyang kanan kiri, nikmati lagu untuk Tuhan. Amin. Ajarku, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rindu. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat tangan. Amin. Dia sungguh baik Bapak Ibu. Tidak peduli perubahan zaman yang ada, Dia Allah yang tetap baik. Katakan dengan segenap hati. Dan nafasku menceritakan kasih. Ya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Ajar kami berdiam dekat dengan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati katakan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan hidupku, oh, Engkau sungguh baik. Segenap hatiku kagum
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, amin, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara-saudara, untuk Tuhan, kasih setianya tidak pernah pergi dari hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Dan inilah yang menjadi bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Firman-Nya akan mengubahkan hidup kita. Firman-Nya yang akan memenuhi hidup kita dan menerangi jalan hidup kita. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik,
Rencana yang terbaik datang dari Tuhan. Semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ibadah ini perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami akan menikmatinya. Karena kami akan bertemu dengan firman. Kami bertemu dengan hadirat Tuhan. Amin. Kami bertemu dengan Engkau sendiri. Kami datang dengan ucapan syukur. Dengan penuh harap. Biar sesuatu yang ilahi Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami Tuhan. Buat kami mengerti akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara, kita ini bersyukur. Di zaman sekarang ini, lebih-lebih lagi sebenarnya dimulai sejak penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita ini punya begitu banyak alat, kita punya begitu banyak hal untuk mengenal Tuhan. Apapun yang dibutuhkan. Firman sudah ada, Alkitab sudah jelas. Perjanjian lama, perjanjian baru, kita ditebus oleh darah Yesus yang membuat kita ini punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Lalu Tuhan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Maka ketika kita ini membutuhkan nasihat, ketika kita ini membutuhkan pandangan, cara pandang, wawasan, maka dengan mudah kita akan mencari kebenaran itu di Alkitab. Merenungkannya, membandingkannya dengan banyak hal, lalu mencari kebenaran. Dia Tuhan Roh Kudus menolong kita. Oh, itu anugerah saudara. Saya memperhatikan banyak orang lain, agama lain, bahkan keyakinan. Bukan agama tapi keyakinan di mana di Indonesia ini diizinkan. Mereka itu mencoba mencarinya, cuma kebenaran yang mereka pegang belum sampai pada titik ketemu di mana Bapa surgawi itu boleh dialami pribadi. Saudara. Mencoba mencari, menggali rasanya belum selesai. Sementara kita, Alkitab itu final. Tidak usah dicari masalahnya saudara. Masalah
banyak orang mencari kesalahan, perbedaan dan segala macam. Jangan saudara, mari kita beriman. Alkitab ini final. Dan kalau mau mencari apapun di dalam Alkitab ada. Apapun saudara. Selama kita mau menggalinya. Begitu kita ini punya keinginan menggalinya, kita ini seperti dituntun dari kejadian demi kejadian, kebenaran demi kebenaran. Bayangkan kalau kita tidak punya itu. Ketika kita punya masalah di dalam keluarga, dalam membangun relasi, hubungan, dalam masalah bertemu dengan otoritas di mana dia mau tidak mau adalah pimpinan atau atasanku, kemudian aku tidak sreg dengan apa yang dia lakukan. Kita dengan mudah mencari dalam Alkitab, saudara. Aku harus seperti apa? Walaupun kemudian kita ini menimbang, aku mau ngikuti firman atau ngikuti keinginanku sendiri. Tapi minimal ada tuntunan, saudara. Bisa dibayangkan. Di zaman ketika Alkitab itu ada, tidak ada, belum ada. Bahkan Taurat belum ada. Belum ada penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang membuat kita ini punya hubungan langsung dengan Bapa Surgawi. Artinya seperti tidak ada sesuatu yang ilahi yang mudah ditemukan. Terlebih lagi ngomong Tuhan Roh Kudus, ngimpi. Bayangkan di masa seperti itu, punya masalah, saudara mau lari kemana? Bisa lari ke orang tua, bisa lari ke orang yang dituakan, bisa tanya kepada teman, tapi apakah itu jaminan kebenaran? Belum tentu. Apakah mereka tidak punya keinginan untuk mencoba menjerumuskan atau memanipulasi kita? Bisa jadi. Bersyukur saudara, kita ini punya Alkitab. Kita punya darah Yesus yang sudah menebus kita. Kita punya Tuhan Roh Kudus. Ketika tahun 98 itu awal di mana saya melayani. Saya ini kan hamba Tuhan kejadian. Jadi saya kerja sekian 10 tahun di satu perusahaan, kemudian dapatkan panggilan. Lalu jadi hamba Tuhan. Jadi saya ini hamba Tuhan kejadian. Saya bukan keluaran. Saya enggak tahu Bapak Pendeta apakah keluaran di mana, dari STT mana segala macam. Saya perhatikan, ketika itu terus terang saya ini memasuki dunia yang total baru buat saya. Gereja, pelayanan, ketemu dengan orang, mau tidak mau harus melayani secara langsung. Oh ya, saya punya sedikit gambaran tentang gereja. Tentang pelayan. Tapi itu sedikit sekali, karena saya tidak terlibat dalam pelayanan di gereja sebelumnya. Lalu masuk jadi full time. Belajar mulai dari nol. Apa yang saya pegang saudara? Cuma kebenaran firman. Kebenaran firman yang saya harus gali sendiri, cari sendiri. Tidak ada guru, tidak ada seseorang yang saya bisa tanyai langsung. Oh ya, saya dekat dengan gembala sidangnya dan segala macam, tapi itu berbeda. Dan ketika saya diberikan tugas untuk Pak Yos, urusi kelompok sel ya, urusi MK ya. Loh saya tahu itu harus based on the word of God, itu berdasarkan firman Tuhan. Lalu ketika melangkah lagi, ketika ngurusi urusan persiapan pranikah, mulai konseling, saya cari kemana? Saya tidak cari di buku. Kenapa? Buku itu kebenarannya belum total saudara, belum utuh. Saya cari kebenaran firman Tuhan. Dan di awalnya saya ini bertanya-tanya, adakah Tuhan berbicara tentang keluarga di Alkitab? Oh ya, ada beberapa keluarga, tokoh-tokoh Alkitab. Tapi adakah yang berbicara lebih praktis? Bicara soal hubungan orang tua, anak. Apakah anak harus
membalas budi, mengurusi orang tuanya dan segala macam. Alkitab menjawab. Itu tidak disingkapkan di awal. Kemudian ketika saya memasuki kepemimpinan di gereja, kalau di perusahaan saya gampang. Saya terbiasa, sekian tahun menjadi pimpinan dan segala macam gampang buat saya. Kenapa? Itu enggak pakai hati bisa kok. Pakai aturan, tatanan, beres. Tapi ketika menggembalakan, mau tidak mau saya harus cari kebenaran, saudara. Karena itu kita bersyukur. Semuanya ada, saya bisa katakan semuanya ada. Alkitab kita ini fair. Apa itu? Yang paling kudus, yang paling mulia dinyatakan. Dan untuk dosa, kesalahan, kecurangan, kebobrokan manusia, semuanya disingkapkan. Ini kitab yang luar biasa. Karena itu kalau kita mau cari kebenaran lebih lagi, mencari arti lebih lagi, saya ingatkan kepada kita semua, cari kebenarannya di Alkitab. Pasti ada, apapun. Apapun. Nah itu yang membuat saya ini tenang terus terang. Menghadapi apapun, sekian puluh tahun melayani, begitu Alkitabku itu sempurna. Sempurna. Nah pagi hari ini saya mau sharing dengan saudara. Keteguhan iman seorang kepala keluarga. Keteguhan iman seorang kepala keluarga. Kita lihat dulu kepala keluarga. Setiap pria yang menikah, maka otomatis dia menjadi kepala keluarga. Siap atau tidak siap. Suka atau tidak suka. Dia kepala keluarganya. Jadi mesti disadari, bersyukurlah kita kalau orang tua kita atau pendahulu-pendahulu kita mengajari kita. Membekali kita. Nanti kalau kamu menikah, kamu ini jadi kepala keluarga loh. Kamu harus memimpin loh. Kamu harus mencukupi kebutuhan loh. Kamu harus bisa membuat rasa aman keluargamu loh. Kamu harus membawa ke arah yang benar loh. Bersyukur saudara kalau ada yang mengajari. Dan saya percaya gereja sekarang ini pasti mengajari hal itu. Lalu bicara soal keteguhan iman. Oh ternyata tidak mudah loh jadi kepala keluarga. Itu tidak semudah membalik tangan loh saudara. Itu harus dengan keteguhan hati dan tidak boleh menyerah loh saudara. Mengapa? Karena masalah pertama dalam dirimu sendiri, masalah kedua dengan pasanganmu atau anak-anakmu, masalah ketiga dari keluarga besarmu, masalah berikutnya dari orang luar. Jadi masalah pertama dari dirimu sendiri. Kalau engkau ini belum tahu, belum ngerti jati dirimu, siapa engkau, tujuan hidupmu, bagaimana mencapainya, engkau menikah dan engkau masih mencari jati diri, ya kasihan istri dan anak-anakmu. Kenapa? Itu bisa bolak-balik dan tidak jelas. Keyakinannya, keteguhan pendiriannya masih bolak-balik kebingungan. Kasihan. Masalah bisa muncul dari diri sendiri. Masalah bisa muncul dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Istri yang mestinya menjadi partner, menjadi separuh jiwa, malah menjadi tambahan masalah. Mestinya menolong, tidak selalu menolong. Anak yang mestinya bisa bersama-sama membangun keluarga yang menyenangkan. Karena orang tuanya tidak punya konsep yang baik. Anaknya berantakan. Belum keluarga besar. Orang tua
mertua, ipar. Wow. Berikutnya apalagi? Orang luar. Teman gereja, teman main, teman kerja, segala macam. Kepala keluarga mesti teguh hati, percaya, belajar, dan terus berubah. Saya tidak pernah diajari bapak saya. Karena bapak saya pergi tinggalkan kami berlima anaknya dengan ibu, itu ketika saya kelas 6 SD. Saya tidak punya gambaran ke depan ini seperti apa dan menjadi apa. Saya mencarinya sendiri, mencoba merabanya di tengah-tengah hati yang terluka karena ditinggal bapak. Jadi hidup cukup, kemudian menjadi kurang dan susah hidupnya. Saya tidak punya contoh di lingkungan saya keluarga yang baik. Oh iya, teman-teman gereja ada yang baik. Tapi saya merasa ya itu hidupmu urusanmu. Bukan urusanku, bukan hidupku. Ya, kamu kan beda, kamu kan utuh, aku kan tidak utuh. Di tengah-tengah saya tidak punya gambaran dan contoh, saudara. Mau tidak mau ya saya jalani hidup ini. Puji Tuhan, saya bertobat, pulih, ngalami hati Bapa, bisa menghargai wanita, karena tadinya saya tidak bisa menghargai wanita. Karena buat saya wanita adalah perusak rumah tangga. Tapi berikutnya saya tahu bahwa tidak semua wanita begitu. Mulai pulih konsep pikir saya, hati saya mulai menikah dan mulai belajar di situ. Bersyukur sekali lagi ada Alkitab. Nah pagi hari ini saya mau sampaikan 3 hal kepada saudara tentang Abraham. Izinkan saya cerita dari 1-2 kejadian di mana kita bisa belajar dari Abraham. Ingat, dalam hidup Abraham belum ada Alkitab. Belum ada penebusan darah Yesus. Belum ada Tuhan Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati orang percaya. Ingat di perjanjian lama, Tuhan itu di sana, dia bicara, ada kepentingan tertentu, dia mengurapi, dia hinggap, tidak, dia naik lagi. Nah gampangannya begitu, gambarannya begitu. Beda dengan perjanjian baru. Bayangkan di masa Abraham, dia tidak punya panutan atau kitab yang dia mesti bergerak kemana. Di tengah-tengah itu kita bisa belajar dari hidup Abraham. Yang pertama, kita akan belajar tentang kepemimpinan yang harus dijalani dengan tekad besar. Dan di sana butuh iman. Kepala keluarga, pemimpin. Harus dijalani dengan tekad besar. Mengapa? Dalam perjalananmu itu loh, tidak mudah. Nanti kita lihat 1-2 contoh. Kepemimpinan, kepala keluarga. Bagian yang kedua, bicara soal tanggung jawab kepala keluarga, membangun rasa aman. Membangun rasa aman dalam segala hal. Kita nanti belajar dari Abraham. Membangun rasa aman dalam hubungan, dalam hal ekonomi, keuangan, dalam hal rumah, rasa aman secara emosi karena dilindungi seperti rumah itu seperti shelter, seperti tempat perlindungan bagi anggota keluarga. Bagian yang kedua kita akan belajar. Lalu bagian yang ketiga, ini yang buat saya hebat sehingga Abraham bisa disebut sebagai bapak orang beriman.
bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang sebelumnya dia salah dan sebelumnya dia salah. Tapi kemudian pengalamannya dengan Tuhan membawa dia pada satu kejadian yang luar biasa. Nah, ini butuh apa? Bagian yang ketiga. Saya mau berbagi dengan saudara soal mengolah jiwa. Mengolah jiwa, mengolah pikiran, tekad, keinginan, perasaan seorang Abraham. Nanti kita lihat pergumulan Abraham sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Itu melibatkan emosi, rasa, saudara. Nah, 3 hal ini saya mau sharing dengan saudara. Nah, kita lihat dulu bagian yang pertama. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-12, saya baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berikutnya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Berikutnya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara perhatikan, apa yang Abram terima pertama? Satu tugas, satu tujuan. Pergi ke tanah yang aku tunjukkan. Loh, itu butuh percaya loh saudara. Ya oke, aku pergi. Dan kalau sudah melihat dari Haran masuk ke tanah Kanaan, dia ketika dalam perjalanannya, apakah dia sudah sampai Kanaan? Sudah. Sudah, saudara. Berikutnya dia pergi ke Mesir. Dia pindah dari Haran ke Mamre, ke Negeb, kemudian pindah lagi ke Mesir karena kelaparan. Berikutnya balik lagi. Itu siapa yang pimpin? Abram. Sudah sampai Kanaan, saudara. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu, ayat yang ke-6. Sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Sudah sampai Kanaan. Di mana itu? Di Sikem. Kalau sekarang kotanya sekarang namanya Nablus. Itu sekarang teritorinya Palestina. Kalau yang zaman sekarang. Di Sikem. Kemudian dia pindah lagi. Tapi ada hal yang menarik. Ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. 2 kalinya ya. Dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abram, belum Abraham. Abram. Tuhan berfirman, dia pergi. Tuhan berfirman lagi, dia bangun mezbah. Kalau saudara perhatikan kisah hidup Abraham, dari titik demi titik,
dia tidak lupa bangun mezbah. Suatu tanda bahwa aku mendengar dia berbicara, dia berfirman. Seorang pemimpin mau tidak mau harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan seperti ini, seperti Abraham. Engkau mau panutannya siapa kalau bukan Tuhan sendiri? Kalau dari apa kata orang belum tentu benar, bahkan apa kata orang tuamu tuh loh, tidak sepenuhnya benar. Tapi kalau kebenaran, firman, pasti. Problemnya saat itu belum ada. Belum ada Alkitab, belum ada Taurat. Taurat itu nanti Musa. Bayangkan loh saudara. Lalu di mana itu? Di sini loh saudara. Di dalam hati, keteguhan hati. Percaya aja. Berikutnya saudara. Ketika dia mengalami masalah dengan saudaranya. Perhatikan lagi, Kejadian 13. Ayat yang ke-14 sampai 17. Ketika dia punya masalah dengan saudaranya. Kejadian 12, dia pergi, kemudian ke Mesir, dia dapat harta banyak. Kejadian 13, hartanya tambah banyak. Dan keponakannya, saya katakan tadi, masalah itu bisa dari dirimu sendiri, dengan keluargamu, istrimu atau anakmu, atau dengan keluarga besarmu atau orang lain. Dan Lot itu keluarga besar, bukan keluarga di dalam Abraham. Perhatikan, ketika begitu kaya raya, mereka mau tidak mau harus berpisah, karena kalau di satu tempat mereka akan benturan terus. Dan ketika Lot memilih lembah Yordan, seperti taman Tuhan, banyak pohon, banyak air, wow. Di situ sebenarnya muncul masalah. Perhatikan ayat yang ke-14, Kejadian 13. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, dan barat, ke utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan ngomongnya sama, saudara. Dan tidak cuma di sini, di pasal-pasal berikutnya dia ngomong yang sama. Sehingga kita bisa simpulkan, itu loh tujuan hidupmu. Menjadi bapa dari suatu bangsa yang besar. Nah itu tuh ketika didengar oleh Abraham, itu nempel di pikirannya. Saudara. Diingat terus. Nah itu pemimpin. Saya lanjut dulu deh. Dan aku akan menjadikan keturunanmu sama seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Ayat yang ke-17. Menarik lagi nih. Bersiaplah, jadilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri. Ayat 18, tambah satu ayat lagi. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan. Pemimpin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang memberikan tujuan hidup. Mau tidak mau, mau tidak. Lalu apa urusannya dengan saya sekarang? Sama saudara. Kita sebagai kepala keluarga, memimpin keluarga kita untuk mengalami Tuhan, mendapatkan kebahagiaan, mencukupkan apa yang dibutuhkan, dapat utuh, nyaman, menyiapkan anak-anak kita untuk bisa mandiri suatu kali. Dalam parenting saya mengajar tanggung jawab 24 tahun, tanggung jawab 24 tahun.
Saya terus dengungkan itu di gereja, di tempat saya menggembalakan. Mengapa? Supaya orang tua mengajari anak-anaknya. Kamu punya tanggung jawab 24 tahun. Nanti anaknya ketika punya anak akan tahu, kamu punya tanggung jawab 24 tahun. 24 tahun dari membesarkan anakmu, mendidiknya, mendampinginya, sampai membuat dia mandiri. Setelah itu dia bisa mandiri, engkau tinggal mendampinginya, mendoakannya, sesekali membantunya. Nah, saudara perhatikan, kalau kita ini pegang hal itu dan diingat terus, ketika kita punya masalah, yang muncul di kepala kita, tujuan kita. Tujuan aku menikah, membangun keluarga itu apa? Itu pegang, saudara. Persis seperti Abraham ini. Dan itu terus diingatkan Tuhan. Bahkan di dalam Kejadian 15, ada hal yang sangat menarik. Ayat yang kelima langsung aja. Ayat kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Menarik loh saudara. Abraham di dalam kemah. Saudara tahu kemah itu seberapa besar? Paling besar ya 4 kali 5 atau 6 kali 6. Itu besar, kemah yang besar. Dan saudara bisa lihat apa di kemah. Ya tempat tidur, tempat makan, mungkin kursi atau apapun lah. Barang-barang. Terbatas. Hanya itu aja. Dan Tuhan membawa Abraham keluar. Keluar dari kemah. Lihatlah bintang ini. Lihatlah pasir. Itu apa? Itu ngubah cara pandangnya. Dari yang terbatas. Dari yang cuma begitu aja. Keluar. Lihat. Lihatlah aku, kata Tuhan. Nah, itu butuh keteguhan hati, saudara. Aku percaya. Dan Abraham, kalau sudah belajar lebih lagi, tidak mudah loh sepenuhnya total percaya akan semua hal kepada Abraham. Tidak. Kapan itu? Lihat satu kejadian nih. Kejadian 17. Ayat 18. Saya ceritakan dulu nih. Kejadian 17 itu, dia sudah menikahi Hagar dan mendapatkan Ismail. Dia sudah menikahi Hagar, mendapatkan Ismail. Ismail tumbuh besar. Dan Tuhan itu berfirman kepada Abraham. Sekali lagi mengingatkan akan perjanjiannya. Tujuan hidup. Lalu Abraham itu sempat bergumam. Ayat yang ke-18. Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Loh ini apa? Loh ini ungkapan hati seorang bapak. Loh ini anakku. Seandainya diperkenankan hidup di hadapanmu. Tuhan katakan, tidak. Anakmu dari Sarah. Mengapa? Karena Hagar adalah hamba. Sementara Abraham diberikan janji bangsa yang besar. Tidak baik, tidak mungkin dapat keturunan dari hamba. Lalu di bawahnya seperti apa berikutnya, keturunan berikutnya? Harus dari perempuan merdeka. Siapa itu? Sarah. Saudara tahu ketika Abraham dibawa keluar dari kemah, lihat begitu. Itu merubah konsep pikirnya. Bahkan Tuhan mengatakan kebenaran, menganggap itu kebenaran ketika Abraham percaya akan janjinya. Itu pemimpin keluarga memang begitu.
menghadapi masalah dengan keluarga besar, dengan Lot, keponakannya, sudahlah. Aku mau percaya kembali kepada rencana Tuhan. Loh kalau kita ini, pikiran ini salah satu fungsinya itu menyaring saudara. Menyingkirkan yang tidak perlu, memilih yang perlu, begitu harusnya. Nanti bagian yang ketiga saya mau sharingkan lebih. Abram sebagai kepala keluarga mau tidak mau meneguhkan dirinya sendiri. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua, saudara. Tema kita adalah keteguhan iman seorang kepala keluarga. Kepala keluarga punya tugas, punya tanggung jawab, punya fungsi. Pertama sebagai pemimpin. Dan kepemimpinan ini harus punya arah yang jelas. Dan engkau harus terus mengingatnya apapun masalah yang engkau hadapi. Mengapa? Karena itu seperti jangkar di tengah-tengah badai. Tujuanmu apa? Banyak orang terlena punya masalah. Masalah dengan istrinya, masalah dengan anak-anaknya. Putus asa, patah semangat, sakit hati, tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Apalagi masalah dengan mertua atau orang tuanya karena menantunya dan segala macamnya. Kalau tidak mengingat bahwa aku ini menikah untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan, mengenal Tuhan, mendapatkan kebahagiaan. Melatih, memimpin anak-anak. Mendampingi sampai dia mandiri. Loh kalau tidak diingat-ingat terus, saudara, maka masalah ini bisa mengiritasi. Tapi kalau mengingat hal itu dengan percaya, kita bisa menyisihkan, enggak. Yang penting aku lakukan tugasku. Lalu bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah membangun rasa aman. Rasa aman buat istrinya, buat anak-anaknya, buat seluruh keluarganya. Dalam segala hal. Secara spiritual sudah tersebut di bagian yang pertama. Sebagai pemimpin membawa keluarganya ke Tuhan. Di bagian yang kedua, membangun rasa aman. Nah, kita lihat ayatnya. Kejadian pasal yang ke-14. Ayat 14 dan 15. Kejadian 14 ayat 14 dan 15. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan. Siapa itu? Lot. Karena Lot tadinya tinggal di luar Sodom, kemudian dekat Sodom, lalu di dalam Sodom. Bahkan menjadi salah satu pemimpin kota. Nah, Lot tertawan. Maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Siapa Abram? Saudagar, pengusaha, peternak. Bagaimana dia bisa berpikir punya pasukan 318? Karena dia punya tanggung jawab membangun rasa aman. Tempat-tempat yang aku lalui tidak tahu aku nanti harus menghadapi apa. Bahkan aku tidak tahu kemana, siapa teman, siapa lawan. Mau tidak mau aku harus bangun dalam keluargaku suatu sistem pasukan. Dan dia latih sendiri. Menarik, dilatih sendiri. Orang-orang yang terlatih, yang lahir di rumahnya. Dan tidak 10, 20, 318. Dilatih berdiri kuat.
dilatih untuk bertempur, dilatih untuk memanah, dilatih untuk pakai pedang, pakai tameng. Mereka berlatih begitu rupa. Untuk apa? Membangun rasa aman. Kepala keluarga membangun rasa aman buat keluarga. Rasa aman yang pertama pasti rasa aman akan kebutuhan itu dicukupi. Cukup. Bukan masalah keinginan, tapi kebutuhannya dicukupi. Ya makan, minum, pakaian sudah cukup. Itu rasa aman, saudara. Bayangkan orang tidak punya makan, minum cukup. Pikirannya itu bingung, saudara. Besok atau minggu depan, bulan depan mau seperti apa? Apakah hatinya tenang? Enggak loh. Bingung, saudara. Was-was, saudara. Dengan begitu langsung gampang emosi, gampang marah. Nah, bagaimana membangun itu? Ya dicukupi. Gimana caranya? Minimal kalau belum cukup, dibangun pengertian dalam keluarga itu. Kita di posisi sekarang, berikutnya akan lebih baik lagi. Bangun rasa aman, saudara. Bukan cuma spiritual, dibawa ke gereja, dihibur, dikuatkan. Bukan cuma itu, cukup secara materi. Baik secara relasi, secara hubungan. Dibangun, diajari keluarga. Kita ini keluarga, kita ini satu. Ayo kita rukun. Dengan keluarga besar, dibangun hubungan. Kalau kumpul keluarga, ya kumpul keluarga. Ngobrol, cerita apa saja. Dan dikenalkan satu dengan yang lain. Saudara butuh rasa aman terbangun. Anak-anak ketika tahu papahnya ini mencintai mamahnya, tidak macam-macam, tidak terpengaruh oleh teman-teman papahnya yang sesukanya, yang tidak bertanggung jawab. Papahnya ini bertanggung jawab, membangun rasa aman. Itu bagian yang kedua. Bagian yang terakhir. Seorang kepala keluarga harus bisa membangun, mengolah jiwa, mengolah pikirannya untuk memikirkan yang penting, yang baik. Kita ini bersyukur punya Tuhan Roh Kudus, punya firman, saudara. Coba perhatikan Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Ada satu bagian saya ingin kita melihatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Kita orang yang ditebus, punya firman, punya Tuhan Roh Kudus, pikiran kita terbiasa membedakan. Oh yang baik, yang buruk. Mengapa? Karena itu memberi makan jiwa. Jiwa kita ini butuh pengetahuan, butuh hikmat, butuh pengertian. Jiwa kita ini butuh kebaikan, kasih sayang, penerimaan. Jiwa kita. Jadi kalau kita ini tidak mengasihi diri kita, menjelek-jelekan, menganggap ya aku memang jelek, aku ini bodoh, memang aku gak bisa apa-apa. Sudah sadarkah engkau melukai jiwamu sendiri? Jangan lakukan itu, sudah. Mari pengerjaan keselamatan itu bawa terus sampai merubah konsep pikir. Bahkan firman itu dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dia bisa membedakan pertimbangan. Pertimbangan, pikiran dan roh kita. Dia bisa. Jadi kalau saya dan saudara sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun menjadi Kristen. Seharusnya kita terlatih
Untuk apa? Mengolah. Membandingkan, meneliti, menyisihkan. Nah sekarang kita akan lihat Abram. Di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Tadi kita sempat baca Kejadian 17 di mana Abram sudah menikahi Hagar. Nah kita mundur di pasal yang ke-16. Perhatikan ayat yang ketiga, saya perlu kita baca. Ini dia, perhatikan. Ini bicara soal emosi, pikiran, jiwa seorang Abram. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Abraham umur berapa ini? 85 tahun. Ketika mengambil Hagar. Ismail lahir umur berapa Abraham? 86. Lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Mengapa? Ya terbiasa saat itu. Budaya. Diberikan hambanya karena anak hamba itu milik tuannya. Bukan milik hamba itu, bukan milik tuannya. Ayat yang keempat. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Bagaimana bisa memandang rendah? Seorang hamba dinikahi tuannya lalu mulai hamil. Saya bisa bayangkan. Puluhan tahun Abram dan Sarah menikah. Sarai belum hamil. Bayangkan dengan perut besarnya, dia lewat di depan Sarai. Dan berhenti sebentar, ngelus-ngelus perutnya dan tersenyum. Itu Sarah sakit hati. Ayat berikutnya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Sebentar. Yang suruh nikahi Hagar siapa? Sarai itu. Tapi kok yang disuruh tanggung jawab siapa? Abram. Saudara yang sudah menikah dan menikah lebih lama, semakin lama, saudara kenal ya dengan istrimu. Karena itu kebiasaan terbawa sampai sekarang. Yaitu apa? Nyalahkan suaminya. Kok bisa begitu toh Pak? Loh, itu tuh pembalasan dari dulu. Ketika Hawa makan pohon pengetahuan baik dan buruk. Hawa memberikan kepada Adam. Adam di hadapan Tuhan, dia mengatakan, perempuan yang kau berikan kepadaku. Berikutnya apakah Mbah Hawa ini diam saja? Pasti bantah. Saudara yang sudah menikah sekian lama, saudara tahu rasanya dibantah istrimu. Atau istrimu gak pernah bantah? Atau gak pernah berhenti bantah? Berbahagialah saudara kalau punya istri yang bisa diajak ngomong nyaman, ada diskusi, tapi tidak direndah. Berbahagia saudara. Lah kalau tidak mengalami begitu, ya saya paling hanya ngomong, istirasake wae yo. Memang jatahmu ki disalah-salahke. Paling saya ngomong begitu. Berharaplah kepada Tuhan dan peganglah tujuan pernikahan. Saya lanjutkan lagi. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung dan memandang rendah akan aku.
Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Ngamuk. Saudara pikir Abraham nggak pakai perasaan? Pakai rasa loh saudara. Nah kita belajar dari titik ini. Lanjut dulu ya. Ini bagian yang terakhir. Saya ceritakan aja. Ketika Ismail lahir, Abraham itu berumur 86 tahun. Dan Alkitab mencatat. Di pasal berikutnya, umur Abraham itu 99 tahun. Ismail lahir umur berapa? 86 tahun Abraham. Lalu Tuhan bicara lagi, 99 tahun umur Abraham. Ada 13 tahun. Tuhan tidak bicara. Tuhan tidak bicara. Mengapa? Karena Abraham lagi asik menikmati punya anak. Siapa itu? Ismail. Punya anak Ismail. Kemudian kita lompat di pasal 21. Ayat yang 9, 10, 11. Kita lihat jiwa seorang Abraham. Pada waktu itu Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main-main dengan Ishak anaknya. Jadi di pasal 21, umur 100 tahun, Ishak lahir. Umur Abraham 100 tahun, Ishak lahir. Berarti Ismail umur berapa? 14. Ketika Ishak ini sudah bisa bermain-main, itu umur berapa? Ya saya anggap 2, 3, atau 4 tahun. Berarti umur Ismail berapa? 14 tambah 3, 4 tahun, 17 tahun. Sudah bisa bayangkan. Umur 17 tahun, mainan dengan anak 3, 4 tahun. Dalam terjemahan yang lain, Ishak itu dipermainkan oleh Ismail. Dinakali kalau anak sekarang. Ayat yang ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Lanjut ayat berikutnya. Perhatikan. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya. Rela enggak Abraham anaknya diusir? Enggak rela loh saudara. Berapa tahun? Bayangkan loh, bukan cuma 13 tahun, sekitar 15-16 tahun bersama-sama setiap hari dengan anaknya. Bayangkan, dia melatih anaknya, melatih lari, melatih memanah, melatih berperang dan segala macamnya. Begitu dekat secara emosi. Lalu Sarah mengatakan, usir. Alkitab mencatat, menyebalkan hatinya, menyakitkan hati. Ternyata laki juga punya perasaan. Bapak-bapak juga punya perasaan. Seringkali bapak-bapak dianggap robot, ora duwe perasaan. Abraham punya perasaan. Menimbang. Dan akhirnya gimana? Alkitab mengatakan dilepaskan. Tuhan tolong Ismail dan Hagar. Oh ya, oke. Lalu di dalam bagian yang terakhir, Kejadian 22. Kejadian 22 adalah ujian Abraham kepada
ujian Tuhan kepada Abraham. Ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semua baik. Ismail sudah pergi. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga. Perhatikan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan. Belasan tahun sejak Kristen sejak kecil, ketika saya membaca bagian ini, dalam hati saya ngomong, Bapak kejam, tidak punya perasaan. Tuduhan saya kepada Abraham. Tapi belasan tahun kemudian bahkan ketika menjadi hamba Tuhan, sampai disingkapkan. Mengapa dia bisa lepaskan Ishak dengan rela? Karena dia pernah kehilangan Ismail. Dia pernah begitu terluka karena Ismail. Cuma hubungannya dengan Tuhan, bagian yang pertama tadi, tujuan hubungannya dengan Tuhan. Dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan kejadian demi kejadian bagaimana Tuhan menunjukkan Abraham sebagai orang yang dikasihi. Itu membawa pada titik dari sakit sampai percaya, sampai rela. Dia marah, dia terluka karena Ismail diusir oleh Sarai. Tapi dalam perjalanan spiritualnya, dia mengerti Tuhanlah yang memberi. Tuhanlah yang akan mengatur semua. Ketika Tuhan katakan bahwa anakmu Ishak kurbankan, itu dengan bulat hati loh saudara. Mengapa? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 kita tahu. Abraham melakukannya dengan percaya bahwa kalau toh aku bunuh anak ini, Tuhan bisa kembalikan anak ini hidup. Saking percayanya saudara. Ibrani pasal yang ke-11. Dia bilang, wow, kepala keluarga ngalami pergumulan jiwa yang kemudian bisa menang. Seperti para kepala keluarga yang saya hormati, mari teguhkan hati, cari Tuhan, ada tujuan ilahi engkau menjadi kepala keluarga atas istri dan anak. Bagian yang kedua, bertanggung jawablah, membangun rasa aman. Membangun rasa aman untuk keluarga. Bagian yang ketiga, kelolalah jiwamu dengan baik. Engkau sedih, kehilangan, kecewa, marah, itu manusiawi. Tapi jangan berlarut-larut. Mengapa? Kembalilah pada yang pertama. Tujuanmu dan Tuhan dalam hidup. Amin. Jangan patah semangat. Semua orang mengalami, banyak orang mengalami. Tapi ingat, Tuhan menjamin orang-orang yang berharap, yang percaya kepada. Amin. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mendengar tentang Abram dari sudut seorang pemimpin yang punya tujuan, yang percaya mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Abram, percaya dalam setiap bagian. Abram bukan orang yang sempurna, tapi Engkau menolongnya dan kami berseru kepadamu. Kami para kepala keluarga juga bukan orang yang sempurna Tuhan. Karena itu tolonglah kami. Sampai pada titik menuju kepada kehendak Tuhan dalam keluarga. Kami mendengar kebenaran firman bahwa tanggung jawab kepala keluarga adalah membangun rasa aman. Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami minta ampun kalau belum bisa memberikan rasa aman yang penuh kepada keluarga ya Tuhan. Dalam hal materi, dalam hal spiritual, hal rohani, dalam hal rasa aman. Banyak hal Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu, tolong ya Tuhan. Ajari kami melakukan tanggung jawab ini dengan berharap kepadamu lebih dan lebih lagi. Kami mendengarkan firman bagaimana Abram mengolah jiwanya dari kekecewaan, dari kesedihan, dari kemarahan, sampai kepada penyerahan dan percaya. Tuhan, apapun yang kami alami, pergumulan sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Supaya kami ini bisa seperti Abraham, yang bisa mengolah jiwanya, tidak berhenti dalam kemarahan, kekecewaan, sakit hati. Tapi lanjut lebih lagi pada penyerahan, percaya kepadamu. Saudara, mari ambil saat teduh ini, hadapkan hidupmu ke Tuhan, hadapkan hidupmu ke Tuhan. Masing-masing. Tuhan Roh Kudus, silakan kau berbicara ya Tuhan. Berbicara pada umatmu. Membawakan kesembuhan, pemulihan. Bicara Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari angkat tangan, arahkan hatimu ke Tuhan. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Katakan sekali lagi, biar mengalir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan lagi, ku
kan tenang bersamamu Bapa. Saudara semua tutup mata, saya ingin berdoa buat beberapa saudara. Turunkan tanganmu. Saya ingin berdoa buat siapapun saudara, yang saudara tahu itu firman bicara dalam hidup saya ya Pak. Apapun yang Tuhan rasa, saudara rasa Tuhan bicara kepada saudara. Kalau engkau tahu bahwa itu firman buat saya Pak, angkat tanganmu supaya saya bisa berdoa buat saudara. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan ya Tuhan, bersyukur untuk firman yang bicara. Bersyukur untuk jamahan-Mu, bersyukur untuk kesadaran diri yang lebih lagi. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Biar ditarik hatimu mengalami Tuhan lebih lagi. Biar diajar pikiranmu, jiwamu untuk memilih yang baik, yang berkenan. Menyingkirkan. Biar diberikan tekad dalam hatimu, tekad yang besar. Untuk berpegang pada kebenaran, tanggung jawab, tujuan Tuhan. Dan hamba minta berkat-Mu, Tuhan, untuk setiap kami yang hadir. Berkat Tuhan, takut akan Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Biar dialami oleh semua kami. Dan sungguh ya Tuhan, bahwa kami berjalan bersama Engkau. Semakin mengalami kebaikan Tuhan. Semakin mengalami kebaikan Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa. Mengalir kuasa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus atas firman-Nya. Itu yang akan membawa hidup kita tetap tenang dan kuat di dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah gereja kita selama sepekan, saya ajak untuk kita membacakan kembali deklarasi iman kita. Saya panggil sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Ya, deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1, Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perjinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3, aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4, aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada jadi terang dunia. 5, aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6, aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7, Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8,
Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan menjadi nyata. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Pertama-tama atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya Bapak Pendeta Yosea Kristiono yang telah melayani kita, membagikan firman Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Doa kami, kiranya Tuhan akan terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak Pendeta Yosua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Untuk ibadah raya onsite kita minggu depan, tanggal 30 Juni akan diadakan pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Irawan. Dan bagi jemaat yang masih belum bisa hadir dalam ibadah onsite, tetap dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Sehubungan dengan diadakannya proyek peninggian jembatan Semarang Indah yang ada di depan samping kiri gereja, kami informasikan bagi Bapak Ibu yang biasanya datang dengan melewati jalan blok C atau D, maka akses jalan menuju jembatan akan ditutup selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Untuk akses jalan menuju gereja dapat mengambil jalan melalui Jalan Madukoro. Setelah sampai gudang JNE, Bapak Ibu dapat belok ke kiri untuk kemudian dapat di pertigaan Tritunggal atau portal besi, Bapak Ibu dapat belok ke kiri lagi. Demikian info melalui akses jalan karena informasinya akan sampai bulan Desember akhir tahun. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih atau perpuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu pulang. Sebelum pulang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Matias Samuel Lloyd Priyetno. Kami persilahkan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau pagi beri bersama-sama dan kita boleh pulang membawa berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kau hari ini Tuhan kau berikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Untuk kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan kami juga boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Yang memimpin kehidupan kami Tuhan untuk lebih dekat lagi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak yang dikasih Tuhan pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Mengalir kuasa